Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan terhadap dakwah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berupa penganiayaan, stigmatisasi, dan yang ketiga, pemboikotan atau isolasi berlangsung terus-menerus secara kuat yang mengakibatkan umat Islam kemudian merasakan kepahitan hidup dan kehimpitan. Akan tetapi mereka terus-menerus bersabar dan kemudian mereka terus-menerus menguatkan keimanan dan keyakinan mereka terhadap janji-janji yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang benar, datang dari zat yang benar, datang dari Tuhan yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Maka kebenaran dan kemenangan akan dirasakan oleh umat Islam pada masa itu dan terus-menerus berlangsung sampai akhir hayat mereka atau sampai akhir masa kehidupan di dunia ini. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan terhadap dakwah yang terjadi di masa lalu, di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terjadi pada masa-masa setelahnya sampai kemudian hari ini. Jadi penganiayaan tidak hanya terjadi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menimpa orang-orang setelahnya, menimpa para ulama, menimpa ulama-ulama di masa lalu, menimpa juga ulama-ulama akhir-akhir ini. Propaganda yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang menuduh umat Islam menyebabkan keluarga-keluarga orang-orang kafir itu tercerai-berai. Stigmatisasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sihir. Maka stigmatisasi ini juga terjadi di masa sekarang, sekalipun dalam bentuk yang berbeda. Ya, bentuk stigmatisasi yang terjadi sekarang adalah radikalisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Semua itu juga menimpa umat Islam dan menimpa agama ini. Yang ketiga adalah pemboikotan atau isolasi. Isolasi juga terjadi di masa lalu dan juga terjadi di masa sekarang. Isolasi di masa lalu dilakukan agar Rasulullah dan para sahabat tidak mudah bergerak untuk menyampaikan dakwah ini kemana-mana pada masa itu. Maka masa sekarang juga terjadi, sekalipun dalam bentuk dan model yang berbeda. Model sekarang adalah di mana ormas-ormas Islam kemudian dibekukan. Ya, ulama-ulama kemudian dipenjara agar mereka tidak bebas bergerak menyampaikan Islam di dunia ini, agar kemudian dunia ini menjadi aman dan dunia ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin bahwa ketika dakwah ini disampaikan dengan benar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dakwah ini, ajaklah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan argumentasi yang logis, dengan penyampaian yang bisa menyentuh akal dan juga bisa menyentuh perasaan mereka, maka mereka pasti akan ikut kepada agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini berasal dari Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian dakwah ini sekalipun dihalang-halangi oleh orang-orang yang benci terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benci terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, tapi Islam akan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Islam ini akan tersebar dari tempat terbitnya matahari sampai tempat terbenamnya matahari, akan menguasai bumi ini dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, dan pada saat itu Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan Islam ini orang-orang akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kebaikan. Maka permusuhan terhadap dakwah itu akan sia-sia, tidak akan berefek bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Allah berjanji bahwa pertarungan antara yang hak dan yang batil akan berlangsung selamanya, tapi Allah akan memenangkan yang hak,
akan memenangkan Islam, dan pada saat itu orang-orang beriman akan merasakan kebahagiaan, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan manfaat dari rahmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mengambil pelajaran dari kisah masa lalu bahwa kebenaran akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mendukung dakwah ini dan mendukung perjuangan yang disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.